Ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Divine Acceleration, saudara ya. Yang maksudnya apa, saudara? Divine Acceleration ini adalah percepatan yang luar biasa. Saudara, maksudnya apa, saudara, percepatan yang luar biasa ini? Saudara, percepatan itu diambil dari kata-kata suatu usaha atau kegiatan untuk mempercepat kejadian sesuatu, saudara. Saudara, di dalam Tuhan, percayalah saudara, itu ada yang namanya percepatan. Percepatan sesuai dengan waktu dan kairosnya Tuhan. Dan setiap kita pada pagi hari ini, saudara, saya berdoa barang siapa bisa mendengar firman Tuhan ini mengalami percepatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Maksudnya percepatan itu seperti apa, saudara ya? Saudara, saya berikan gambaran simpelnya. Saudara, misal seseorang mau beli rumah, saudara. Kita sudah tahu rumahnya itu mungkin harganya 1 miliar. Kalau rumah harga 1 miliar sedangkan orang ini bekerja 1 bulan gajinya 5 juta, saudara. Belum dia punya keluarga, belum dia punya kebutuhan. 1 bulan paling dia bisa menabung 2 juta, saudara. Bayangkan, saudara, 2 juta ini bagaimana caranya mengumpulkan, kan bisa dibagi, saudara, kebutuhan 1 miliar, belum nanti bunga banknya, saudara. Mungkin bisa sampai 20 tahun dia nyicil. Tetapi ketika orang ini sudah ada di dalam kairos Tuhan, enggak perlu tunggu sampai 20 tahun, enggak perlu tunggu sampai 10 tahun, dan bahkan enggak perlu tunggu sampai 5 tahun. Ketika dia ada di jalan Tuhan, hidupnya sesuai dengan maunya Tuhan, saudara. Detik itu juga, saudara, mungkin juga rumah itu bisa menjadi bagian dia. Seperti kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, saudara, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara. Saudara, ada seorang perempuan, saudara, yang sudah bertahun-tahun, saudara, dan bahkan belasan tahun, dia ke dokter, ke sana, ke sini, tidak kunjung sembuh, harapannya semakin lama semakin pupus, saudara, uangnya semakin lama semakin habis. Saudara, keluarganya meninggalkan dia, masyarakat semua mengucilkan dia, saudara. Tidak kunjung sembuh pendarahannya. Belasan tahun, hari demi hari dia tunggu, dokter mana, tabib mana yang bisa menyembuhkan saya. Tapi seketika, Alkitab mengatakan seketika ketika dia punya iman, melakukan langkah iman, melakukan perbuatan kepercayaan imannya kepada Yesus, ketika dia sudah mendengar berita firman bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan, saat itu juga dia menikmati percepatan yang luar biasa. Ketika dia jama jumbanya, sakit yang sudah belasan tahun diobati sana sini, minum obat apa saja tidak sembuh, uangnya habis, saat itu juga, detik itu juga dia sembuh. Saudara, ada satu orang lagi, saudara. Dia sudah dibuang sama keluarganya, dikucilkan sama saudara-saudaranya, ditaruh di dalam sumur, dijual, saudara, sebagai tawanan, baru naik sedikit dibuang lagi ke penjara. Tidak punya masa depan, tidak punya aset, buru-buru berpikir mau pacaran, saudara. Bagaimana caranya dia masuk di dalam penjara? Buru-buru mau berpikir mau punya rumah, masa depan, tidak ada masa depan sama sekali. Tidak ada harapan sama sekali, saudara. Tapi pada satu titik kairosnya Tuhan, saudara. Ketika dia tetap ada di jalan Tuhan, tetap sabar, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin malamnya dia masih makan makanan penjara. Besoknya, saudara, dia mengalami percepatan, langsung naik ke atas tinggi jadi wakil orang nomor 1 pada waktu itu. Saudara, satu lagi saya berikan contoh, saudara, supaya saudara mempunyai pemahaman apa itu percepatan yang luar biasa. Ada seseorang yang sudah sakit, saudara. Anaknya mati semua, pekerjaannya hancur, istrinya meninggalkan dia, mengalami kerugian yang luar biasa. Kita tahu siapa namanya Ayub, saudara. Saudara, tidak ada lagi yang harus diharapkan, saudara. Dan bahkan anaknya yang dia sayangi semuanya mati. Istrinya satu-satunya pengharapan dia yang menjadi penolong dia, mungkin bisa menguatkan dia, bahkan mengutuki dia juga, saudara. Tidak ada harapan lagi. Dan bahkan mungkin ya sudah, anak istri boleh meninggalkan, tidak apa-apa, yang penting saya masih bisa bekerja. Badannya sendiri sakit, saudara. Teman dekatnya sendiri menuding dia, menghakimi dia. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Tapi ketika ada di satu titik, saudara, hartanya semua habis. Gudangnya, ternaknya, untuk mengumpulkan itu semua itu butuh waktu yang lama. Tapi ketika orang ini, Ayub ini, tetap ada di jalan Tuhan, tetap mau dengar apa yang menjadi perintah Tuhan dan melakukan. Kamu berdoa untuk sahabatmu.
ketika dia dengar firman itu, melakukan itu, percepatan yang dari Tuhan, itu dia terima. Tiba-tiba seluruh temannya sama Tuhan, hatinya dijamah kamu kasih air. Dan dia menerima 2 kali lipat. Pada saat itu juga tidak perlu dia bersusah payah. Pagi hari ini, siapapun daripada kita yang mau meresponi, mendengar firman Tuhan, bukan hanya saja perempuan pendaran belasan tahun, bukan hanya sekedar Yusuf, bukan hanya sekedar Ayub saja yang bisa menikmati percepatan daripada Tuhan. Tapi saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya saudara akan menikmati percepatan dari Tuhan. Kita akan lihat saudara, kita buka ayat yang menjadi penuntun kita pagi hari ini di dalam Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya tunggu sampai semua bisa membuka. Yohanes 21 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Di sini ada seseorang yang mengalami percepatan yang daripada Tuhan. Salah satu murid Tuhan saudara ya. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dengan perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, perhatikan baik-baik saudara, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Perhatikan saudara. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara lihat di sini ada sebuah kejadian saudara yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya mereka itu hopeless, mereka kerja itu hasilnya nol, susah payah mereka itu dari pagi siang sampai malam bekerja keras tidak tidur hasilnya nol. Tiba-tiba saudara, detik itu juga mereka mendapatkan ikan yang banyak. Itu hasil akhirnya. Tapi kita mau belajar saudara, bagaimana seseorang ini, murid Yesus ini bisa mengalami percepatan ini. Kita akan bahas satu-satu saudara. Kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Saudara, ini penampakan Yesus yang bukan yang pertama saudara. Sudah ke beberapa kali Yesus menampakkan diri saudara. Dan kita mau perhatikan baik-baik saudara, ketika saya baca ayat ini, Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya bukan pada saat mereka beribadah. Bukan pada saat mereka berdoa di sinagoge. Bukan pada saat mereka 2-3 orang berkumpul memanggil nama Yesus. Saudara, ini ketika Yesus menampakkan ini bukan waktunya jam ibadah. Betul saudara, di dalam ibadah ini ada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Tapi di sini yang kita mau perhatikan saudara, ternyata Yesus menampakkan diri pada waktu hari kerja mereka. Saudara, yang dimasukkan di sini apa ketika saya membaca ini? Ternyata saudara, Tuhan Yesus itu bisa hadir di segala tempat, bisa hadir di segala musim kehidupan kita, bisa hadir di segala waktu hidup kita. Karena apa saudara? Karena Yesus itu, Tuhan kita itu di dalam Ayub 34 ayat 21 saudara ya. Dia itu mengawasi jalan manusia dan dia juga melihat segala langkah kita. Saudara, jalan hidup kita sama jalan pikiran kita, Tuhan itu lihat. Mungkin
Saya tidak bisa melihat apa yang saudara pikirkan pada pagi hari ini. Jalan pikiran saudara, saya tidak bisa lihat. Oh, sing khotbah ini. Saya tidak tahu saudara, responnya positif atau negatif. Tapi Tuhan tahu. Setelah selesai khotbah ini, jalan pikiran saudara, saudara mau kemana? Atau pada waktu khotbah ini saudara mau ngapain? Mau dengar firman atau mau tidak memperhatikan firman? Saya tidak tahu saudara. Tetapi Tuhan itu tahu di dalam Ayub 34, dia mengawasi jalan manusia. Dan dia melihat segala langkah mereka. Saudara mau melangkah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Mau memakai langkahmu sendiri, mau memakai langkahnya Tuhan, mau memakai langkah nasihat teman saudara, Tuhan itu tahu semuanya. Karena itu dia hadir di segala tempat dan dia ada di dalam kehidupan kita, saudara. Dia mengawasi kita. Dan dia mengawasi kita, saudara. Dan jangan sampai kita ini baper sama Tuhan. Oh, Tuhan itu benci sama saya. Saudara, kita harus punya gambaran Tuhan sebagai Bapa yang baik. Jangan pernah kita punya gambaran Bapa, wah kalau saya ini begini nanti Tuhan akan hukum sama saya. Saudara, kita harus punya gambaran Bapa yang baik. Tidak jauh-jauh saudara. Saudara semua pasti ada yang pernah jadi Bapa. Dan saya juga hari ini saya sebagai Papa, saudara. Tidak mungkin saya punya anak, saudara, Gwen dan Queen, saudara. Saya punya maksud jahat terhadap mereka. Orang mereka anak kandung saya. Saya dari kecil dan bahkan sejak istri saya hamil, saya siapkan yang terbaik. Masa setelah dia lahir, saudara, saya punya rencana yang buruk terhadap dia? Tidak, saudara. Satu kali, saudara, kalau berbicara mengenai mengawasi langkah sebagai seorang bapak. Satu kali, saudara, anak saya, Papa, Gwen kepingin berenang. Ayo sudah, ayo kita berenang. Tapi saya tahu, saya sebagai bapak tahu, kapasitas Gwen anak saya ini belum bisa berenang. Otomatis tidak mungkin saya bawa ke kolam yang dalam, saudara. Saya pasti bawa ke kolam yang pendek yang dia bisa berjalan. Dan bahkan saudara, saya tidak tinggalkan dia. Saya bawa ke kolam yang sedadanya dia bisa berjalan dan saya gandeng, saudara. Karena saya tahu dia tidak bisa berenang. Tapi namanya anak kecil. Saking asiknya dengan air, saudara. Sehingga genggaman tangan saya, itu dia tidak mau saya pegang. Pak, Gwen tidak mau, Gwen bisa jalan sendiri. Enggak Gwen, kamu belum bisa berenang. Akhirnya pertama dia mau saya pegang. Tetapi tetap meronta-ronta karena dia kepingin, aku enggak mau dipegang papa. Aku mau happy, aku mau asik dengan air ini, aku mau bermain sendiri. Aku tidak butuh papa. Pegangan saya sudah dilepaskan. Papa enggak mau, Wen enggak mau dipegang, Wen mau sendiri. Saudara, kalau saya sebagai bapak yang jahat, ya sudah, biar no kamu tenggelam. Ya sudah, saudara, saya lepaskan pegangan anak saya, tapi saya tidak alihkan mata saya untuk mengawasi anak ini. Saudara, saya dari pinggir pelan-pelan, saudara, saya teriakkan, Wan hati-hati, jangan lari. Tetapi dia tidak dengar saya. Karena dia asik dengan air. Karena dia asik dengan kesenangannya. Sehingga dia tidak dengarkan suara bapaknya. Dan satu ketika, saudara, saya perhatikan tetap dia dari jauh. Dan saya sudah punya feeling, wah anak ini lari ke sana. Mainan air. Tiba-tiba dia terpleset, saudara. Dan terpleset. Dia masuk ke dalam air, saudara. Dan hampir 5 detik, saudara, dia ada di dalam air karena bingung kan, saudara. Anak kecil terpleset masuk di dalam air, kepalanya semua masuk, saudara. Sayang dari pinggir. Karena saya mengawasi jalannya dia, mengawasi langkahnya dia. Saya dengan segera lari, mencolot, saudara. Saya ambil tangannya. Saudara, dan dia sudah mekap-mekap kayak iwak sudah dikeluarkan dari air. Dia nangis. Dan sejak itu, Gwen kamu masih enggak? Gwen mau tangannya papa pegang. Saudara, gambaran bapak sesimpel itu, saudara. Saya tidak punya maksud jahat untuk memegang, untuk memenjara anak saya. Tapi saya pinginnya supaya dia selamat. Tapi kadang manusia, saudara, ketika dia asik sendiri dengan pekerjaannya, dengan berkat Tuhannya,
Sehingga dia lupa ibadahnya, dia lupa pelayanannya, dia lupa pekerjaan Tuhannya, dia lupa tanggung jawabnya. Dan satu ketika tidak diperhatikan, ketika terpeleset, saudara, jatuh, tenggelam, baru dia ingat Tuhan. Pagi hari ini saudara, jangan sampai kita tunggu saudara, kesehatan kita tenggelam, baru kita cari Tuhan. Keluarga kita keharmonisannya tenggelam, baru kita datang kepada Tuhan. Keuangan kita tenggelam, baru kita datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dan dia senantiasa mengawasi langkah kita. Bukan hanya pada saat kita diberkati, pada saat kita terjatuh pun, dia tidak kepingin kita tenggelam dan bahkan mati. Di dalam Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ada lagu saudara ya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara, Bapa kita yang di surga itu merancangkan setiap daripada kita itu rancangan yang baik, hari depan yang baik. Dia tidak punya rancangan yang buruk di dalam buku kehidupan untuk setiap daripada kita. Tapi perhatikan saudara, dia sayang kepada anak-anaknya yang seperti apa? Di dalam Mazmur 103 jelas. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Takut akan dia maksudnya apa saudara? Dia perhatikan firman-Nya, dia dengar firman-Nya, dia lakukan firman-Nya. Saudara, di dalam Lukas 11 juga menyatakan apa saudara? Kalau ada anak minta roti, masa Bapak kasih ular, kasih batu? Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan diberi ular digantikannya? Atau jika minta telur akan diberi kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu beri pemberian yang baik. Saudara, saya masih belum jelas perkataan ini. Karena ini bukan poin firman Tuhan saya tidak sempat cari saudara. Kenapa kok Tuhan mengatakan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik? Kenapa dikatakan jahat saudara? Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran. Sementara yang saya tahu saudara ya, semua daripada kita tidak ada yang sempurna. Pasti masih ada kelemahan dan bahkan kejahatan-kejahatan kecil. Mungkin yang bisa kita lakukan atau di dalam pikiran atau di dalam hati saudara. Tetapi biarpun kita semua ini, atau saya sudah tidak sempurna ini, atau masih ada hal-hal kecil yang masih belum sempurna, bisa memberikan yang baik, apalagi Bapa kita. Saya saja Bapak, saudara ya. Di lemari anak saya sudah banyak baju. Di kamar anak saya sudah banyak mainan. Tapi ketika anak saya datang pegang tangan saya, Pak, Wen mau beli baju, please Pak, boleh ya? Saudara, dia cium tangan saya, dia peluk tangan saya. Pas ini Pak Wen mau omong. Loh, ya sudah Wen ngomong, enggak Papa turun dulu. Saudara, ternyata dia enggak omong saudara. Dia cium pipi saya. Saudara, hati Bapak mana saudara? Yang ketika melihat anak itu. Ya sudah Wen, kamu mau minta apa? Pak Wen mau beli baju itu, saya dengan segera. Wen kamu mau yang mana? Kalau saya saja sudah Bapak yang tidak sempurna, saya bisa memperlakukan itu kepada anak saya. Dan ketika saya belikan barang yang dia mau, dan ketika melihat anak saya sukacita, Pak thank you ya, terima kasih Pak ya, Wen sayang sama Papa. Saudara, itu sudah cukup senang hati saya. Tiba-tiba ketika saya selesai membayar, saudara, kamu lihat ada suara. Kalau kamu saja senang melihat anakmu happy karena menerima yang dia inginkan. Sayang di sana. Sejujurnya Bapak kita tuh senang saudara. Lihat kita anak-anaknya diberkati. Itu senang. Tapi hatinya sedih ketika sudah dapat berkatnya. Dituntun tidak mau. Lupa sama si pemberi berkatnya. Itu yang dia sedih sudah.
Tapi pagi hari ini saudara, kita melihat gambaran Bapa itu begitu baik. Dan pada saat itu Yesus sebagai Bapa kita saudara, dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Saudara, kata-kata menampakkan ini artinya panero saudara ya. Dan ketika saya pelajari, artinya menjelaskan, menerangkan. Jadi Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia sedang menjelaskan sesuatu. Dia sedang menerangkan sesuatu. Saudara. Apa yang dia jelaskan, apa yang dia terangkan. Satu yang mungkin kita tahu saudara, pada saat Yesus menampakkan diri, dia ini saudara, tubuhnya bukan pakai tubuh manusia daging lagi. Bukan pakai tubuh daging lagi, saudara. Dia pakai tubuh kemuliaan, saudara. Dan pada saat dia menampakkan diri, saudara, kata-kata panero ini artinya dia menjelaskan, menerangkan, menunjukkan jati dirinya. Ini loh aku Tuhan. Aku tadinya gurumu manusia, tapi sekarang aku Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Dan ketika saya renung-renungkan saudara, kata-kata menerangkan ini, tiba-tiba saya ingat satu ayat saudara. Pada hari terakhir, aku akan berterus terang. Kata-katanya hampir mirip. Panero. Pada saat dia menampakkan diri, dia sedang menerangkan. Berterus terang, menunjukkan jati dirinya. Ini aku Tuhan. Pada saat hari terakhir, sama juga. Firman Tuhan yang mengatakan apa saudara? Di dalam Matius 7:21-24, dia menerangkan bahwa aku berterus terang. Pada saat itu dia sebagai hakim. Apa yang dia terangkan saudara? Kita mau lihat sebentar saudara. Saya ajak saudara membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ke-24 saudara. Kita lihat sebentar saudara ya. Saya ingin ajak saudara membaca ayat ini. Saya akan bacakan buat saudara supaya saudara bisa lihat apa yang dia terangkan, apa yang dia jelaskan saudara ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, ya ini kata-kata yang sama saudara, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 24 saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, ketika saya menyiapkan hal ini, saya tiba-tiba diingatkan mengenai ayat ini, saudara. Apa korelasinya? Kalau tadi Tuhan ketika menampakkan diri kepada murid-murid, dia menunjukkan jati dirinya, dia sebagai Tuhan, dia sebagai juru selamat, dia mati menebus kita semua saudara ya, hidup kita, dia tebus hidup kita dari dosa saudara ya. Dan pada saat hari terakhir ini juga beda saudara. Dia menyatakan dirinya bukan sebagai juru selamat. Dia menyatakan dirinya sebagai hakim. Dan kita mau lihat saudara, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Saudara berseru memanggil nama Tuhan itu baik enggak? Itu baik saudara. Dan bahkan pagi hari ini dari tadi yang kita lakukan itu berseru. Memanggil nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Tapi ternyata saudara, ternyata berseru pada Tuhan tidak cukup kuat untuk memastikan manusia itu masuk surga. Sekali lagi saudara. Ternyata orang yang suka berseru-seru nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, tidak cukup kuat untuk memastikan orang itu bisa masuk surga. Karena ayat ini mengatakan apa? Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, pagi hari ini berapa banyak
di seluruh dunia, hari Sabat orang berseru nama Tuhan. Baik enggak? Baik. Tapi Tuhan tuntut lebih. Kalau kita hanya berseru nama Tuhan, tapi kelakuan kita tidak berubah, apakah kita bisa masuk surga? Kalau kita berseru nama Tuhan, tetapi yang sakit hati tetap sakit hati. Yang sombong tetap sombong. Yang hutang tidak bayar tetap seperti itu. Yang mencuri tetap mencuri. Yang selingkuh tetap selingkuh. Yang tidak ada sabar, yang marah tetap seperti itu. Oh iya, hari Minggu singer di gereja berseru, tangan diangkat, jemaat tangan diangkat, tapi pulang kelakuannya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ternyata saudara, saya pelajari orang yang berseru kepada Tuhan, rajin berseru kepada Tuhan, tapi tanpa melakukan kehendak Bapa, ternyata tidak cukup kuat untuk masuk dalam surga. Di gereja rajin setia, tapi tidak suka perpuluhan, tidak suka melakukan kehendak Bapa. Di gereja rajin pelayanan, tetapi tidak suka murah hati. Saudara, ketika kita mau masuk dalam kerajaan surga, speknya harus speknya surga. Saudara, saya pernah beli evaporator, saudara. Mobil Innova saya AC yang nomor 2 sudah tidak dingin lagi. Ketika dicek, Pak ini evapnya bocor. Saudara, saya lihat di internet, saya lihat di toko, barangnya sama. Saudara. Evap Innova Ribbon tahun 2016. Barangnya sama, tapi kenapa kok harganya beda ya? Yang satu harganya 400.000, yang satu harganya 700.000, tapi yang satu harganya 1.500.000. Barangnya semua sama, saudara. Cuman mereknya yang beda, tapi bentuknya sama, casingnya sama. Ternyata kualitasnya yang berbeda. Kualitas ini menentukan, saudara, ketika saya beli yang KW2, maka tidak akan bertahan lama, bisa dipakai tapi tidak bertahan lama. Kalau saya beli KW1 mungkin ini juga bisa bertahan lama tetapi tidak long lasting, saudara. Lebih baik saya beli yang ori, supaya AC saya dingin. Saudara, casing kita semua sama, anak Tuhan, hamba Tuhan, murid Tuhan. Tapi yang membedakan kita, kualitasnya. Apakah anak hamba dan murid ini melakukan kehendak Bapa? Saudara benar ke gereja. Tapi apakah ketika saudara memuji sesuai dengan maunya Tuhan? Saudara, di dalam memuji pun saya pernah ditegur sama Tuhan. Saya pernah menghadiri sebuah ibadah, saudara. Saya duduk, di belakang saya ini nyanyi itu buanter, saudara. Sampai air liurnya tuh muncrat ke leher saya sini belakang. Iki apa? Kita pikir AC-nya bocor. Tak lihat tidak ada AC di atas, saudara. Tapi nyanyinya tuh buanter sampai air liurnya muncrat sampai saya maju, saudara. Dalam batinku, saudara, batin. Iki wong iki pengen jadi singer tapi gak kesampaian, saudara. Pengen jadi WL. Tapi tiba-tiba saudara ada suara di tengah-tengah pujian suara. Kalau orang memuji Tuhan keras dengan memuji Tuhan setengah keras atau dengan memuji Tuhan suaranya tidak keluar, berkatnya sama atau beda? Saudara, saya langsung tertunduk. Ya Tuhan, beda. Cuman perkataan itu. Orang yang memuji Tuhan dengan suara keras sama suara dalam hati, berkatnya sama atau beda? Saya jawab sendiri, ya Tuhan, beda. Orang yang memuji Tuhan dengan tepuk tangan keras semangat atau dengan cuman senden di dalam tembok, berkatnya sama atau beda? Saudara, bukan hanya Tuhan memperhatikan pelayanan di sini, tapi Tuhan juga memperhatikan setiap daripada kita. Karena kita ini anak. Tidak mungkin anak saya tidak saya perhatikan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Hanya karena tangannya kasar saja, saudara, sedikit. Istri saya sampai cari salep. Pakai salep 100.000 enggak bisa. Tetap kasar 200.000 enggak bisa. Pakai salep yang 500.000 baru bisa. Namanya bapak, namanya mama. Memperhatikan anak yang terbaik. Setiap daripada kita. Ketika kita mau masuk surga,
dibutuhkan spek ukuran sesuai dengan kualitasnya surga. Betul kita beribadah, tapi bagaimana kualitasnya? Betul kita memuji Tuhan, tapi bagaimana kualitas kita memuji Tuhan? Betul kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi bagaimana kualitas persembahan kita? Betul kita sekarang semua kelihatan duduk dengar firman Tuhan. Bagaimana kualitas cara saudara mendengar firman Tuhan? Semua ada ukurannya. Ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Tuhan suruh Musa buat kemah suci. Musa ini ya tingginya 10 hasta. Musa ini ya tingginya 5 hasta. Kalau Musa ngeyel, Tuhan ini apinya jangan 10 Tuhan, ini bagusnya 2 hasta. Mungkin Musa ditutup sama Tuhan. Sudah ditentukan tingginya 10 hasta, atasnya kamu kakinya itu tidak boleh dengan kayu. Harus ada kaki perunggu, atasnya harus kamu saput dengan emas. Tuhan, emas susah, disaput dengan perak saja ya. Saudara, pembangunan kemah suci ada ukurannya, ada warnanya, ada logam-logamnya, harus pas sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini, saudara, setiap hari kita ini punya rapot di hadapan Tuhan. Pernah enggak saudara tanya, Tuhan rapotku hari ini bagus enggak ya? Dari pagi sampai malam saudara sebelum tidur saudara renungkan apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara pikirkan, apa yang ada di dalam hati saudara. Hari ini coba sebelum tidur saudara cek. Dari pagi bangun, setelah bangun ngapain, siang tek, oh iya, Tuhan ampun ya, tadi siangku sedikit ada emosi. Pernah enggak saudara cek sebelum tidur kehidupan yang saudara lakukan dari pagi sampai sebelum tidur? Ternyata Tuhan tuh lihat semuanya. Pernah enggak juga saudara cek, hari ini saya ibadah, ibadah saya ini berkenan enggak sama Tuhan? Betul saudara hadir. Saya apresiasi semua yang hadir di dalam rumah Tuhan. Tidak gampang orang datang ke rumah Tuhan. Tapi jangan sia-siakan ketika sudah saudara datang, tetapi kualitasnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu nol sudah. Kualitas saudara dengar firman, tapi tidak melakukan, itu juga sama dengan nol. Apalagi yang tidak dengar firman, sudah. Tuhan mau kita dengar dan lakukan. Dan Tuhan Yesus ketika menampakkan diri, saudara, dikatakan di sini menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saudara, Tiberias ini arti katanya itu adalah Tiberia, yang artinya penglihatannya bagus. Kotanya itu bagus karena banyak kebun di situ, bisa dikeluarkan gambarnya, bisa di zoom saudara ya. Coba di bawah itu saya kasih gambar kota Tiberias. Sesuai dengan arti namanya, penglihatannya bagus karena kondisi geografisnya bagus. Banyak tanaman, banyak kebun di situ sehingga subur saudara ya. Dan dia terletak di Kineret, kota suci utara Israel saudara. Penglihatannya bagus, penampakannya bagus, kondisi geografisnya bagus, subur. Kalau kita bisa tarik benang merah dan Tuhan menampakkan diri di tempat yang terlihat bagus. Dia datang ke tempat itu. Pagi hari ini, kalau dia lihat kita, diri kita, hidup kita, saudara nilai sendiri. Hidup saudara ini dari bawah ke atas bukan fisik saudara ya, dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari hati kita, dari bentuk pelayanan kita. Apakah sudah terlihat bagus di hadapan Tuhan? Kalau seperti Tiberias terlihat bagus, dia pasti akan muncul di tempat itu. Kita lanjut lagi yang kedua, saudara ya. Dan ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid di Tiberias, di situ ada siapa? Di dalam ayat yang kedua, saudara, secara accountable, saudara, si Yohanes ini mulai menulis satu persatu
siapa yang ada di pantai itu. Saudara. Ayat lain tidak nulis ini. Saudara. Tapi di sini Yohanes menulis di pantai itu berkumpul, dijelaskan satu-satu. Simon Petrus, Thomas Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Saya hitung total ada 7 orang, termasuk 2 orang murid lainnya. Saudara, mereka semua itu siapa? Mereka semua ini adalah murid Yesus. Tapi kalau saudara perhatikan murid Yesus yang seperti apa? Simon, murid yang paling vokal, tapi dia menyangkal Yesus. Thomas, diurutkan loh saudara. Thomas, murid Yesus yang 3,5 tahun ikut Yesus, tetapi yang dia mengucapkan kalau belum kucucukan jariku, kalau istilahnya aku belum lihat Tuhan, aku tidak percaya. Natanael, itu murid Tuhan juga yang tidak percaya kebangkitan Yesus sebelum diceritai sama murid-murid yang lain. Dipercaya Natanael ini adalah Bartolomeus. Saudara. Anak-anak Zebedius, itulah adalah murid-murid Yesus yang minta, Tuhan, aku mau duduk di sebelah kanan engkau ketika engkau punya kerajaan yang baru. Saudara, orang-orang ini diurutkan sama Yohanes. Seperti kumpulan murid-murid yang bermasalah. Simon, Thomas, Natanael, anak Zebedius. Sebelum kita masuk kepada mereka, saudara ya, Kristus memilih untuk menyatakan dirinya kepada mereka ketika mereka sedang ngapain? Ketika mereka sedang bersama-sama. Saudara, kadang ada gereja, saudara ya, datang cuma aja banyak. Tapi setelah selesai, seperti tidak kenal satu dengan yang lain. Pulang-pulang sendiri, makan sendiri, besok hari kerja Senin sampai Jumat, ya sudah lu gua, aku gak kenal lu. Tapi ini bagus saudara. Murid-murid Yesus, mereka berkumpul bersama-sama di luar jam ibadah. Ternyata saudara, kerukunan itu antara saudara seiman. Tuhan bertemu, menemui mereka, murid-murid Yesus, bukan di bait Allah. Murid-murid Yesus bukan jam doa. Murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama. Bergandeng tangan, rukun. Mazmur 133 saudara. Kebersamaan saudara seiman dengan rukun itu menghadirkan berkat Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun yang mengalir dari janggut turun ke jubahnya. Seperti embun di bukit Hebron mengalir ke bukit Sion. Demikianlah Tuhan mengirim berkatnya ke sana. Tuhan menampakkan diri ketika orang itu berkumpul. Tuhan hadir ketika ada kerukunan. Ketika rumah tangga suami dan istri rukun. Orang tua dan anak rukun. Tuhan bisa datang di tengah-tengah mereka. Tapi berapa banyak hari ini yang suami jalan ke kiri, istri jalan ke kanan, anak jalan ke belakang. Semua jalan sendiri-sendiri. Tidak ada kerukunan, tidak ada kebersamaan, tidak ada satu visi, tidak ada satu misi. Kira-kira Tuhan bisa hadir tidak dalam keluarga mereka? Kira-kira Tuhan bisa hadir tidak dalam kehidupan mereka? Pekerjaan mereka? Keuangan mereka? Saudara, di sini Tuhan Yesus hadir ketika murid-murid sedang bersama-sama berkumpul di luar ibadah. Kerukunan saudara seiman itu bagus. Dan kita lihat lagi lebih dalam lagi saudara. Tadi kita sudah tahu yang dia temui adalah murid-murid yang sedang bermasalah. Masalah tuh saudara. Petrus menyangkal Yesus. Masalah kan saudara. Thomas ini tidak percaya sebelum mencucukkan jarinya. Masalah kan anak-anak Zebedius ini kepingin besar, kepingin tinggi, kepingin dihargai. Tuhan, nanti ketika kamu punya kerajaan, aku mau duduk di sebelah kanan di kirimu. Ini orang-orang yang bermasalah yang ditemui sama Yesus.
Yesus mendekati murid-muridnya yang bermasalah. Ternyata Yesus tidak membuang orang yang bermasalah. Ternyata Yesus tidak membuang orang-orang yang sudah melukai hatinya. Tuhan itu bukan manusia, saudara. Satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari ini, saudara, seberapa besar permasalahan saudara, seberapa besar kesalahan saudara, seberapa besar dosa saudara, selama saudara masih bisa dengar firman Tuhan ini. Tuhan mau saudara balik. Tuhan mau saudara balik sama dia. Tuhan tidak mau saudara binasa. Tuhan tidak mau ada jiwa yang terhilang. Dia mau jiwa itu berbalik dan bertobat. Dia mau Petrus ini kembali. Kalau Tuhan biarkan Petrus, dia tidak datangi Petrus, saudara. Padahal nantinya, saudara, kita tahu Petrus dipakai Tuhan menobatkan 3.000 orang. Kalau Tuhan tidak datangi ini Petrus, apakah dia bisa melakukan kehendak Tuhan? Tidak bisa, saudara. Kita masuk ke Petrus. Siapa Petrus? Tuhan sudah bilang, Petrus, kamu ini adalah batu karang yang teguh. Dari sini akan tumbuh gereja Tuhan. Sudah dikatakan batu karang, saudara. Batu karang itu kuat, saudara. Murid yang paling loyal sama Tuhan pada waktu dia masih jadi muridnya Tuhan, saudara. Tuhan, kalau engkau mati, aku juga mati. Tuhan, siapa mau berani sama engkau, aku akan maju duluan. Petrus murid yang paling vokal selama 3,5 tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kok Petrus sampai sangkal Yesus? Apa salah Yesus? 3,5 tahun apakah dia pernah menyakiti Petrus? Melukai hati Petrus? Dia selalu bersama-sama dengan Petrus. Dia selalu memberikan firman kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Beri makan, kasih pengertian firman, kasih kuasa. Mendapat kesempatan privilege melihat dia bangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak orang, ngusir setan. Saudara, Tuhan tidak pernah buat jahat kepada murid-muridnya. Tapi kenapa? Kok Petrus sampai sangkal Yesus? Apa jawabannya? Karena Petrus takut mati. Ketika lihat gurunya ditangkap. Dan dia tahu hukumannya salib, hukumannya mati. Dan orang-orang ring satunya Yesus sedang dicari semua. Karena dia takut mati. Ditanya satu hamba, kamu pengikutnya? Oh enggak, aku gak kenal dia. Saudara, dasarnya dari mana? Karena dia takut. Ternyata penyangkalan kepada Yesus selalu diawali dengan ketakutan. Sekali lagi, saudara. Penyangkalan selalu berhubungan dengan ketakutan. Tadi berbicara mengenai Petrus. Saudara dan saya hari ini, apa yang saudara takutkan? Mungkin ada orang takut, waduh takut ya. Hari ini semua tambah mahal. Gimana anak kuliah? Gimana nanti keluargaku? Saudara, orang yang punya perasaan takut dan sampai ketakutan, terrifying bahasa Inggrisnya. Saudara, ketakutan itu selalu ujungnya dia sangkal Yesus. Orang yang takut tidak bisa makan. Saudara, satu kali saya pergi ke Galaxy Mall, saudara ya. Saya sebut sebuah mall. Saya dengan istri dan anak saya lagi cari satu barang. Istri saya lagi cari satu barang, saya jaga anak saya. Dia bawa Queen, saudara. Saya bawa Gwen, ya sudah saya dengan Gwen. Saya duduk di sebuah lobi, tiba-tiba saya didatangi seorang pria. Tinggi, besar, putih, mukanya lumayan oke, saudara, rambutnya semiran. Tiba-tiba dia datangi saya, dia longak-longak, dia dekati saya. Oh, bisa minta 5.000 buat makan orang Chinese. Apa? Saya sampai kaget, saudara. Saya tidak menyangka orang model seperti ini. Dia pakai sandal jepit, pakai celana segini, saudara. Tiba-tiba dia datang dekati saya dan anak saya, saudara, kok bisa minta uang 5.000? 5.000
Buat apa? Buat makan. Mana bisa 5.000 buat makan? Oh bisa. Ada di situ warung 4.000 sudah dapat makan. Loh kenapa kamu tidak bisa makan? Aku tidak punya uang. Kenapa kamu tidak punya uang? Karena saya tidak bekerja. Kenapa kamu tidak kerja? Saya kejar terus. Ya karena saya belum dapat pekerjaan. Kenapa kamu tidak nyari kerja? Ya ini lagi nyari. Lah kamu kalau untuk makan saja susah, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Gubeng Kelincingan kok. Saya tinggal dengan papa saya. Ini lagi dikejar-kejar orang. Ngapain kamu dikejar orang? Enggak tahu. Kamu anak Tuhan. Iya. Kenapa kok anak Tuhan sampai tidak bisa makan? Saudara, pasti ada tanda tanya besar. Kalau untuk urusan sandang pangan papan saja yang Tuhan bilang, ini dibutuhkan bangsa lain, dicari bangsa lain, tapi anak Tuhan akan Tuhan kasih. Kalau anak Tuhan sampai tidak bisa makan, itu tanda tanya besar. Saya bilang juga sama dia, kenapa kamu sampai tidak bisa makan? Dia tidak bisa jawab. Kamu berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus saya tahu orang ini mungkin berbohong atau bagaimana, tetapi ada suara. Dia orang lemah. Apa yang kamu punya di kantongmu, kasih semua sama dia. Saudara, saya kasih semua sama dia. Cuman sebelum kasih saya bilang sama dia, kamu cari Tuhan ya. Kamu berdoa sama Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh tidak mungkin hidupmu seperti ini. Oh iya Kamsiah, terima kasih kok. Yang lucunya anak saya, saudara. Saya pikir dia tidak memperhatikan orang ini. Pah itu siapa? Temannya papa? Bukan. Loh kok bukan temannya papa, kok ngobrol sama papa? Iya orang itu tadi kasihan gue. Dia tidak punya uang. Loh tidak punya uang kok pakai cincin, Pak? Saya tidak bisa jawab. Saudara. Ternyata anak ini juga perhatian. Saudara. Ternyata, oh ya saya lihat dari itu, oh ya dia pakai cincin ya. Loh tidak punya uang kok pakai cincin, Pak? Saudara, hari ini banyak sekali saudara, orang-orang yang hidupnya takut sehingga dia menyangkal Yesus dan hidupnya kesusahan saudara. Jangan sampai dalam hidup ini kita takut saudara. Karena penakut itu adalah barisan nomor 1 yang tidak bisa masuk surga. Di dalam Wahyu 21 ayat 7 sampai ke 8, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Lihat perhatikan. Tetapi orang-orang penakut tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Belerang inilah kematian yang kedua. Saudara, hari ini baru rilis sebuah film. Bukan siksa kubur, saudara. Siksa neraka. Dan sutradaranya itu berharap orang-orang yang melihat film siksa neraka ini banyak yang bertaubat. Saudara, di sini apa hubungannya? Ternyata saudara. Dan ketika saya lihat siluetnya, ngeri saudara. Ada orang mulutnya ditusuk-tusuk dengan tombak. Banyak saudara mangap gini keluar-keluar darahnya. Matanya ditusuk karena suka lihat dia enggak karu-karuan. Kelaminnya ada yang waduh enggak karu-karuan pokoknya saudara. Ngeri saudara. Belum rilis tapi baru iklannya siksa neraka saudara. Dan ternyata yang di neraka itu siapa saudara? Barisan yang pertama, orang penakut. Takut kehidupan. Takut apa saudara yang takutkan? Dan bukan hanya orang penakut, orang tidak percaya, orang yang tidak punya iman. Orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang. Orang-orang kecil, orang-orang pembunuh. Loh, aku tidak pembunuh. Firman Tuhan jangan lupa saudara. Orang yang membenci saudaranya sudah disama dengan pembunuh. Orang-orang sundal, sihir, penyembah berhala. Saudara jangan lupa. Ada di dalam Kolose 3. Orang-orang yang disama dengankan penyembah berhala. Orang-orang punya nafsu jahat dan orang-orang pendusta. Pendusta itu orang-orang yang tidak berkata benar. Suka bujui, saudara. A dikatakan B, B dikatakan C. Inilah semua orang-orang yang barisannya masuk neraka, saudara. Dan yang ngeri apa, saudara? Kalau tadi kita berbicara mengenai pada hari terakhir Tuhan Yesus berterus terang, aku tidak kenal kamu, pergilah kamu pembuat kejahatan. Yang disuruh pergi itu siapa? Yang disuruh pergi itu adalah orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Orang yang melakukan mukjizat demi nama Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara dan saya sudah bernubuat? Apakah sudah melakukan mukjizat? Atau masih
Hidup kadang ada dan tiada. Kadang setia, kadang tidak setia. Kadang mau sepenuh hati, kadang separuh hati. 1 Petrus 4:18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak selamat. Difficult, sulit untuk selamat. Orang benar. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik? Ternyata saya pelajari orang fasik di sini adalah godless. Orang yang kurang melakukan kebaikan. Sekali lagi, fasik ini bahasa Inggrisnya. Godless, bukan godless saudara. Tapi godless. Sudah melakukan kebaikan tapi kurang. Orang yang kurang melakukan kebaikan itu disebut orang fasik. Di Yakobus juga mengatakan jangan jemu-jemu kamu berbuat baik. Karena ketika kamu tidak menjadi lemah kamu akan menuai. Orang fasik juga artinya orang yang tidak menghormati Tuhan. Kalau orang benar susah untuk selamat. Apalagi orang yang tidak setia. Apalagi orang yang tidak mau lagi melayani. Apalagi orang yang sudah dalam keluarganya hancur-hancuran, sudah tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Suami dan istri, anak dan orang tua melakukan seenaknya sendiri. Jemaat dengan gembala seenaknya sendiri semua. Saudara, bagaimana nasib orang itu? Saudara, kita mau jadi perenungan kita pada pagi hari ini, saudara ya. Dan pada waktu dia menemui Simon, Petrus, Thomas, Nathanael, anak Zebedeus, dan 2 murid yang lain. Lihat saudara, tiba-tiba Simon berkata demikian. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Saudara, ketika saya baca ayat ini, saya lama saudara di sini juga. Kata Simon, aku pergi menangkap ikan. Lah kok bisa orang ini ngomong begini? Padahal waktu Yesus menemui dia pertama kali dia nelayan. Dia sedang mencari ikan, dia punya kapal, dia punya jala, dia punya umpan. Tapi Tuhan bilang, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tapi kenapa setelah 3,5 tahun ikut Yesus, jadi murid Yesus, kok bisa dari seorang Simon yang dikatakan dia batu karang dari hidupmu akan berdiri bangunan gereja yang kokoh. Kok bisa? Kata Simon, aku pergi menangkap ikan. Kok kembali ke dunia lamanya? Kok kembali ke habitat lamanya? Padahal dia sudah dijadikan Tuhan penjala manusia. Kenapa saudara? Tidak lain tidak bukan karena kehidupan Petrus dikuasai ketakutan. Dan ketakutan itu menggiring dia, membawa dia kepada penyangkalan kepada Yesus. Dan penyangkalan menggiring Petrus kepada kehidupan, kualitas hidup yang menurun. Sekali lagi, ketakutan Petrus menggiring dia kepada penyangkalan Yesus. Dan penyangkalan Yesus menggiring Petrus kepada kualitas hidup yang menurun, grafiknya turun. Dia penjala manusia. Dia hamba Tuhan kok kerja lagi, kok cari uang lagi, kok enggak mengurusi domba lagi, kok mengurusi dunia lagi. Kan dia sudah dijadikan penjala manusia. Kenapa kok Simon berkata aku pergi menangkap ikan, dan parahnya sudah kita tahu. Orang sudah dapat panggilan seperti itu, dia kerja lagi, semalaman hasilnya 0. Nah ini yang kita mau belajar yang agak penting. Saudara. Kita mulai dari perkataan. Saudara, ternyata perkataan itu bisa menular. Saudara. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang suka berkata positif, pasti perkataan kita juga positif. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang perkataan negatif secara tidak langsung, itu nular. 2 Timotius 2:17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Orang-orang yang mungkin kita punya teman, punya pasangan, punya relasi, omongannya tidak karu-karuan, saudara. Ternyata itu bisa masuk menjalar seperti penyakit kanker. Dan bukan hanya itu, saudara. Ternyata dosa, maut itu juga bisa menular, saudara. Kalau kita kumpul dengan pendosa, kita kumpul dengan orang-orang yang dia sudah hidupnya seperti maut, saudara. Maut itu maksudnya sudah tidak beribadah, menyangkal Yesus, maki-maki orang, berbuat dosa. Pastikan ujungnya maut. Saudara, di dalam Roma 5:12 saya temukan sebuah ayat, saudara ya.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, maksudnya perkataannya Petrus menular, nasibnya Petrus juga nular. Lihat saudara, Petrus ngomong, kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan. Perkataan itu dikeluarkan, dilontarkan Petrus, lalu menjalar ke murid lainnya, dan murid lainnya menjawab, kami juga pergi dengan engkau. Mereka semua bersama-sama pergi dalam kondisi Petrus orang yang menyangkal Yesus, Thomas orang yang tidak percaya sama Yesus. Rezekinya juga nular, saudara. Semalaman mereka kerja, hasilnya nol. Kita kumpul dengan orang yang hidupnya seperti Petrus dan Thomas sebelum dia kedatangan Yesus. Kita mau kerja seperti apapun, hasilnya nol, susah. Lihat, Alkitab mencatat, semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa, padahal mereka nelayan handal, nelayan profesional. Di sini yang saya mau garis bawahi, jaga pergaulan dan pasangan kita. Saudara, kadang ada suami istri, istrinya baik, suaminya tidak baik. Mereka berdua sudah suami istri. Tinggal Tuhan lihat, kebaikan istrinya lebih besar tidak daripada kejahatan suaminya. Kalau kejahatan suaminya yang lebih besar, maka istrinya akan tergeret. Hidupnya susah, keluarganya susah, pekerjaannya susah. Tapi kalau kebaikan istrinya lebih besar daripada kejahatan suaminya, pasti suami yang tidak baik ini akan ikut istri, akan dibuat bertobat, akan kembali kepada Tuhan. Maka itu saudara, pasangan itu penting. Pergaulan itu penting, teman itu penting. Show me your friend, I show you your future. Tunjukkan temanmu, aku akan tunjukkan masa depanmu. Kalau kumpulan kita, mohon maaf saudara, orang-orang yang hatinya sakit hati, pikirannya pendek, saudara, hidup kita akan seperti mereka. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang punya wawasan luas, pikirannya panjang, punya iman kuat, hidup kita juga akan seperti mereka. Jaga pergaulan dan pasangan kita. Itu menentukan hidup kita ini untung atau buntung. Thomas, Nathanael, dan lain-lainnya karena mereka kumpul dengan Petrus yang lagi ketakutan, dikuasai ketakutan. Mereka ikut bekerja, ikut susah, tapi hasilnya nol. Maka itu penting, pasangan suami istri harus imbang, saudara. Kalau tidak imbang, apapun yang mereka lakukan itu hasilnya nol, saudara. Dan di sini ketika Petrus berseru, aku mau mencari ikan. Setelah mereka cari ikan semalam-malaman, saudara, bagian-bagian akhir, ayat 4-5, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Perhatikan perkataan ketika hari mulai siang. Saudara pernah enggak ke laut, siang panas, hot potato, saudara, panas kentang-kentang, saudara. Pernah enggak, saudara? Pasti kan panas banget kan, saudara. Di tengah laut tidak ada atapnya, siang pula, kondisi panas, pasti kan enggak nyaman. Tapi di sini aneh, saudara. Alkitab mencatat ketika siang, walaupun kondisi panas, walaupun kondisi siang terik, kondisi tidak enak, Tuhan muncul. Bapa kita, dia bisa muncul dalam segala apapun. Dalam kondisi kita panas, terik, dalam lembah kekelaman, Yesus mau menghampiri murid-muridnya. Dia tidak tinggalkan mereka, Tuhan tidak buang mereka. Waktu yang paling sering Kristus Tuhan pilih untuk menghampiri kita, untuk membuat dirinya dikenal sama umatnya. Kapan? Pada saat mereka mengalami kegagalan. Kalau pada saat mereka diberkati, seringnya mereka tidak lihat Tuhan. Ini saya yang bisa, saya yang mampu. Pengalaman saya, usaha saya, bisa saya. Tetapi waktu yang sering dipilih sama Yesus untuk menampakkan diri, untuk membuat muridnya kenal siapa dirinya,
pada saat mereka mengalami berada di dalam kegagalan. Pada saat mereka seolah-olah kehilangan arah. Tuhan sedang mau berbicara kepada mereka. Dia akan membuat mereka sadar. Mungkin kamu hari ini kehilangan arah, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan. Tapi kamu tidak kehilangan saya. Hari ini apa yang sudah hilang dalam hidup saudara? Teman, pasangan, loh masih ada suami istri. Tapi sudah tidak seperti suami istri. Lulu gua. Saudara teman bulu tangkis saya, saudara, laki-laki, saudara. Dia sudah habis main dengan saya. Bulu tangkis, saudara. Selesainya 10:30. Saya diajak main lagi. Alek ikut lagi main. Lu gila, lu ini sudah 10:30 malam. Lu enggak pulang, lu punya anak, lu punya istri. Biar no. Alek main lagi. Paling selesai sampai jam 2, Alek. Habis itu nanti di San Antonio kita minum bir. Gak, aku pulang. Ditunggu istriku sama anak. Wah, lu palaupo lu. Udah, saya bukan palaupo. Tapi aku suami yang bertanggung jawab. Lu enggak ngurus istri sama anakmu. Itu urusan dewe-dewe, Lek. Pokoknya aku suka, aku jalan ke sini, istriku udah bisa ngelarang saya. Istrinya jalan sendiri, suaminya jalan sendiri. Apakah seperti itu kehidupan suami istri? Betul masih ada suaminya, betul masih ada istrinya, tapi sudah tidak seperti suami istri. Betul masih ada orang tuanya, betul masih ada anaknya, tapi sudah tidak seperti orang tua dan anak. Dikasih tahu tidak bisa. Melawan, membantah terus. Seperti kehilangan keluarga, seperti kehilangan mata pencarian, kehilangan uang. Tapi saya ingatkan pada pagi hari ini, mungkin saudara boleh kehilangan semuanya, tapi masih ada Tuhan, saudara tidak kehilangan Dia. Saudara, kita lihat di sini Yesus pada waktu mendekati murid-murid ini, Dia tidak mendekati dengan berjalan di atas air. Saya pelajari di sini Yesus ketika berdiri di tepi pantai, itu laut Tiberiasnya lagi tenang, saudara. Dia tidak berjalan di atas air, saudara. Tapi Dia sudah menang berjalan di atas lautan darah. Ingat saudara, Dia habis disalib, Dia habis ditusuk, darahnya banyak keluar. Dia habis mati dan bangkit 3 hari. Seperti Dia berdiri di tepi pantai menunjukkan ini aku sudah menang. Dari lautan merah, saudara, darahnya. Dan di sini saudara dikatakan apa? Yesus tanya kepada mereka, hai anak. Lihat saudara, hai anak. Kenapa ya? Dia masih tetap panggil murid-muridnya anak. Kenapa Dia ngajari kita doa Bapa kami? Kenapa Dia ngajari, Bapa berikanlah padaku makananku hari ini yang secukupnya. Kenapa kok Dia tidak ngajari, Tuhan berikan makananku sampai bulan depan yang cukup. Kenapa kok Dia ngajari, berikanlah padaku hari ini makananku yang secukupnya. Saudara, Dia sedang mengajar kita hari demi hari. Dia mau saudara dan saya harap sama Dia. Kita kan suka kan tabungan full selama 1 bulan. Kita bisa mau ini mau itu, sudah tersiap semua. Kita semua suka seperti itu. Tapi Tuhan ngajari kita setiap hari doa Bapa kami, berikan padaku hari ini yang secukupnya. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok berdoa lagi. Kalau sudah cukup 1 bulan, cukup 1 tahun, kadang orang lupa untuk berdoa, saudara. Karena itu Tuhan mengajari doa Bapa kami, Dia panggil mereka, hai anak. Dan yang heran Dia tanya, adakah kamu punya lauk pauk? Padahal Dia tahu murid-muridnya tidak punya apa-apa. Dia lihat dari jauh muridnya lagi susah. Seperti seolah-olah Dia tanya kepada Abraham, Abraham kamu di mana? Padahal Dia tahu posisi Abraham. Dia lagi jatuh, dia lagi berdosa. Dia tahu posisi saudara dan saya hari ini. Hati kita, kekudusan kita, keuangan kita, persembahan, perpuluhan kita. Dia mau semuanya pas sesuai dengan kehendak Dia. Saudara, saya pernah ditegur sama Tuhan, saudara ya. Saya merasa, Tuhan aku sudah ngasih ke orang itu. Kamu sudah nyuruh, aku sudah ngasih. Tapi kenapa kok hatiku enggak enak ya? Saya tidur enggak enak. Kesini kok enggak enak. Loh, Tuhan kan sudah tak lakukan, maumu kan sudah tak lakukan. Saudara, saya tetap enggak enak. Saya pakai berdoa, saya pakai menyembah, tiba-tiba suara. Betul kamu sudah memberi orang itu. Betul kamu sudah berbuat baik sama orang itu. Tapi sesuai enggak dengan mau saya? Saya maunya 3, kenapa kamu kasih 1,5? Di situ saya belajar. Biarpun saya sudah melayani,
Biarpun saya sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak 100% sesuai dengan maunya dia. Itu percuma. Saudara sudah ibadah tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sudah datang ke gereja tapi tidak sesuai hatimu dengan Tuhan. Saudara sudah melayani, sudah memberikan perpuluhan persembahan tapi tidak sesuai dengan ukuran kehendak Tuhan. Betul kamu sudah memberi. Tapi apakah sesuai dengan kehendakku? Aku akan suruh kamu 3. Kenapa kamu potong separuh? Ampun Tuhan, saya kasih. Tenang hati saya. Dia tanya kepada murid-murid, hai anak, adakah lauk pauk? Dia tahu murid-murid sedang tidak punya apa-apa. Dia seolah-olah saudara, sedang membentangkan suatu pertanyaan. Ayo, sini kamu lihat ada lauk pauk, ke sini. Saudara nanti kalau lihat, dia tanya ada lauk pauk, ternyata ketika sudah sampai di daratan, ada roti dan ikan di sana Tuhan sudah bakar. Seperti yang hari ini Tuhan sedang ajarkan kepada saudara dan saya melalui Gereja Surya Kebenaran. Yang sedang bertanya kepada orang-orang di luar sana yang tidak cukup. Kamu punya lauk pauk. Kalau enggak punya ini, tak bagi setiap hari. Tak bagi setiap hari. Tak bagi setiap hari. Tuhan sedang mengajarkan. Ketika ada orang yang susah tidak punya lauk pauk. Dia sedang, ayo ke sini. Datang ke sini. Tak kasih kamu lauk pauk. Dan yang terakhir, seharusnya mereka pulang tangan kosong. Pulang tangan kosong. Tapi tiba-tiba mereka bisa punya banyak ikan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu sebelah kanan, perahu maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Bagian terakhir ini saudara, saya mau saudara bisa betul-betul memperhatikan. Seharusnya mereka pulang tangan kosong. Seharusnya Petrus sudah terbuang. Tetapi bagaimana cara mereka mengalami percepatan yang luar biasa. Ketika mereka dengar firman Tuhan, suara Tuhan, tebarkan jalamu sebelah kanan. Padahal mereka nelayan handal, padahal mereka sudah semalaman cari ikan, tidak ketemu apa-apa. Saudara, Tuhan itu tahu letak ikan yang dibawa. Di dalam Ayub 26 ayat ke-5, saudara. Dia itu tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dia tahu segala penghuni bawah air pun dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu letak-letak, disuruh ke sana. Nak, kamu ke sana. Oh, Tuhan ini berat, ini susah, ini bayar harga, ini keluar duit banyak. Sudah kamu jalan. Di situ di bawahnya itu banyak ikan. Nanti pada waktu kairos Tuhan, ketika kamu tebarkan jalamu, banyak ikan. Dia sang pemelihara, saudara. Ketika murid dengar suara Tuhan, menebarkan jalannya di sebelah kanan. Dia berbalik kepada Yerusalem, lihat Tuhannya. Itu orang asing, kenapa kok dia tidak bisa lihat? Karena ditutupi ketakutan ketika dia lihat Yesus, sang pemelihara, saudara. Kerjaan mereka yang sia-sia itu semua, tiba-tiba mereka mengalami percepatan dan mereka dapat hasil. Saya tutup saudara dengan satu kesaksian. Saudara, kadang kita harus bekerja itu dengan hati yang tulus. Dan percayalah firman Tuhan, siang malam kamu bekerja cari uang, tetapi Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Saudara, satu ketika saya ketemu satu orang, saudara ya. Saya sudah kerjakan selesai apa yang menjadi job di saya, dia sudah bayar saya. Tiba-tiba 1 minggu, 1 bulan kemudian seperti saya ini karyawan dia. Pak, tolong ya, itu perusahaan saya di sana, itu lagi ada masalah. Kamu tangani. Saudara, kamu ini siapa nyuruh saya, enggak nyuruh undi Pak, tolong dibayar sekian. Saudara, saya berusaha dengan tulus menolong orang ini. Biarpun habis itu saudara, Pak coba kamu tolong. Kok sudah tolong belum? Kok saya diuber saudara? Padahal kan enggak ada kewajiban saya untuk menolong dia. Saya diuber, saya dikejar. Gimana Pak? Ayo Pak tolong Pak, kalau enggak ini begini. Batin saya, ini kan masalahmu loh, kenapa kok aku masih uber? Tapi saya berusaha untuk menolong dia. Telepon perusahaan dia yang ada di Jakarta, sudah tangani di sana, sudah 3-4 hari selesai, ya sudah. Saya tidak mikir apa-apa, dia juga tidak mengucap terima kasih apa-apa, dan saya berusaha untuk bekerja dengan tulus, saudara ya. Dan siang itu saya capek, saya tidur, tiba-tiba ada WA masuk, kling, dia transfer sama saya. Pak, ini berkat Tuhan, aku disuruh Tuhan kirim begini. Loh, biasanya kan ini diterima oleh orang-orang yang bekerja full time.
Tidak kerja dunia. Tapi kenapa kok saya baca WA ini? Pak, saya disuruh Tuhan kirim kamu sekian. Kalau di situ saya baca itu nangis, saya tunjukkan sama istri saya. Bukan hanya cuman hamba Tuhan saja. Bukan hanya saudara sering dengar di sini, sering Bapak Gembala panggil, coba lihat ini WA, ini baca. Ternyata yang di atas di sini. Bukan hanya bisa dialami yang di atas. Ketika kita juga bisa dengar firman, lakukan. Apa yang di atas disaksikan saudara dengar, yang dialami orang, itu juga saudara bisa alami. Saudara bisa menikmati percepatan daripada Tuhan. Ketika saudara bisa dengar dan melakukan firman. Puji Tuhan, demikian firman, supaya bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak.